Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandakan puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberi kesempatan waktu untuk bersilaturahim dalam acara diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif dari calon guru penggerak sekolah kita dari SLB Negeri Toboli Bu Setia angkatan ke-10. Mudah-mudahan beliau lancar dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kegiatan guru penggerak ini selama sekitar 6 bulan, mulai sudah berjalan sekitar 2 bulan sekarang. Mudah-mudahan beliau lulus dan menjadi salah satu guru penggerak yang ada di sekolah kita. Buat kawan-kawan yang lain, ya terus berjuang, ikut tes seleksi ya, ikut seleksi itu, jangan takut-takut. Kalau kita tidak lulus tahun ini, tahun depan, tidak lulus tahun depan lagi. Mudah-mudahan, ya, karena kita sering-sering ikut bisa lulus. Gunanya sekarang untuk guru penggerak, Bapak Ibu, itu semua sudah diatur dari Kementerian Pendidikan. Itu semua guru harus. Kemarin juga kita ikut, Bapak ikut untuk sekolah penggerak, tapi tidak lulus. Tidak lulus, mau ikut lagi, tidak boleh lagi. Karena kepala sekolah yang mengisi di guru penggerak itu minimal harus paling sedikit masa kerjanya 5 tahun lagi. Bapak kemarin sudah 4 tahun, tidak bisa lagi ikut. Jadi sekolah kita tidak bisa ikut untuk sekolah penggerak. Kalau guru penggerak, kawan-kawan kemarin Bu Erdia, Bu Sulas sudah pernah ikut juga ya? Pernah? Tidak pernah. Yang lain, yang guru honor juga boleh, Bapak Ibu, boleh ikut guru penggerak. Yang tidak ikut, ya. Mudah-mudahan ke depannya kawan-kawan tahun depan mungkin ada angkatan yang ke-11 atau ke-12 nanti kalau ada ikut lagi. Bu Erdia, ya jangan putus asa. Bu Sulas ikut, Bu Sulas. Masih banyak kawan-kawan ya. Masih banyak waktunya. Nah itu mungkin kegiatan ini tidak lama Ibu. Bukan waktunya, tolong disimak kawan-kawan. Mudah-mudahan paparan ini membuka hati kita, membuka wawasan kita. Pada akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Pada akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfian selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Toboli untuk pembukaannya dan juga kesempatannya kepada saya untuk melakukan diseminasi di sekolah. Tak lupa juga untuk rekan-rekan guru semuanya yang sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Biar tidak terlalu lama Bu ya, kita mulai saja kegiatannya. Saya mohon maaf, saya berdiri di depan, bukan mau menggurui tapi mau sharing ilmu tentang kegiatan di guru penggerak, terutama guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi salah satu tugasnya adalah melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata di modul ini yang kebetulan harus melaksanakan diseminasi. Kalau sebelum-sebelumnya kegiatan aksi nyatanya hanya membuat presentasi bentuknya itu ataupun video di PPT ataupun lewat Canva.
selama saya mengikuti kegiatan ini, jujur saya merasakan ada tambahan pengetahuan, karena di sini tuh kita diberi kesempatan untuk merubah pola pikir kita tentang bagaimana cara menangani anak-anak kita dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian juga karena harus selalu membuat PPT video yang beragam, jadinya kemampuan IT kita juga yang termasuk aplikasi ya untuk membuat itu akhirnya meningkat juga. Tapi biasanya saya memakai Canva, lebih praktis menggunakannya, membuatnya, dan sudah ada info untuk ibu dan bapak jika ada yang belum tahu bahwa dengan menggunakan akun kita yang akun Belajar ID, kita mendapatkan fasilitas Canva-nya gratis. Jadi yang berbayar itu di Canva menjadi gratis, terbuka semua. Nah, jadi ketika menggunakan Canva, cobalah login menggunakan akun Belajar ID-nya ibu bapak semua. Selanjutnya kita mulai. Salam dan bahagia. Tidak lupa selalu kata salam dan bahagia. Jika kita tidak bahagia, pikiran kita juga mumet ya, ke wajah terlihat kalau tidak bahagia itu. Beban-beban pikiran teman-teman kemarin yang baru mengikuti LKSN sekarang sudah mulai kembali. Alhamdulillah bahagia ya, sudah selesai tugasnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Adakah selentingannya? Kalau budaya sudah pernah, sering dalam sehari-hari kita budaya. Tapi positif, budaya positif, ya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sifatnya positif ya, mengarah ke positif, tidak yang negatif. Seperti kalau di sekolah itu berarti apa Bu? Contohnya budaya positif di sekolah? Iya betul, 5S ya. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. 5S itu termasuk budaya positif kalau di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah mungkin berakhlak yang baik ke teman, ke tetangga, menyapa tetangga. Kalau ketemu senyum. Kalau di sekolah kita bedanya menyapa guru-guru, menyapa murid, seperti itu. Kemudian ternyata sudah masuk ke pertanyaan kedua ya, sudah terjawab. Belum? Ada bujiran belum? Sudah. Lanjut, budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu termasuk salah satu usaha kita, guru-guru, agar anak-anak itu nantinya memiliki karakter yang baik, karakter yang positif. Setidaknya kalau di sekolah kita kan tidak bisa mengandalkan IQ ya, kepintarannya, tetapi kita akan mendidik anak-anak kita yang memiliki nantinya karakter yang baik. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Poin penting dari guru penggerak ini yang saya rasa adalah tentang perubahan paradigma belajar ini. Jadi ada perubahan pola pikir di bagaimana cara kita menangani anak-anak kita. Nah, ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, bukan tabula rasa atau anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita lukis apapun semaunya kita. Itu tidak seperti itu. Biasanya kan guru-guru seperti itu ya, masuk ke kelas, apa yang mau kita ajarkan kita beri seperti itu. Tetapi saya yakin kalau guru-guru di SLB sudah menerapkan ini dari lama, karena kebetulan anak-anak kita berbeda cara penanganannya dibandingkan dengan anak lainnya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa satu anak dengan anak yang lainnya itu sama, bakatnya, karakternya pasti berbeda. Itu yang kita rasakan terutama pas kita mengajar. Kemudian menanamkan budi pekerti. Jadi poinnya adalah budi pekerti. Jadi yang ditekankan adalah budi pekerti. Budi pekerti ini adalah
yang tadi kaitannya dengan budaya positif, yaitu karakter-karakter yang baik seperti beriman dan bertakwa, bergotong royong, bekerja sama, terus kemudian apalagi berkolaborasi. Nah, itu juga masuk ke situ. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani dan anak ibarat biji jagung. Pernah mendengar? Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu bukan sebagai pelukis, tetapi guru itu sebagai petani. Karena petani itu yang akan membersamai tumbuh kembangnya peserta didik kita. Jadi bagaimana cara kita mengolah tanahnya supaya dia subur, supaya dia tumbuh tinggi, supaya dia berbuah, itu kita memikirkan seperti itu. Jadi kan kalau petani itu agar hasilnya bagus, tidak mungkin dia hanya tanam langsung ditinggal. Nanti hasilnya itu tidak baik atau tidak berkualitas. Tetapi petani itu agar memiliki hasil yang baik, makanya dia rawat dari pupuknya, dari tanahnya. Itu gambaran dari Ki Hajar Dewantara untuk seorang guru. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam dan kodrat zaman ini kaitannya adalah dengan di mana anak itu berada. Kalau kita itu kebutuhannya apa sih, potensinya apa sih, itu lebih masuk ke kodrat alam. Jadi apa namanya itu kebutuhannya, positifnya, nah itu masuk ke situ. Tetapi untuk kodrat zaman ini, ketika kita mengajar anak, pernah tidak kita berpikir bahwa zamannya kita kemarin dengan zamannya anak yang sekarang itu berbeda? Pernah tidak? Ataukah kita pikirnya sama aja? Kita juga dulu diajar oleh guru kita adalah seperti ini. Nah, itu salah satu pola pemikiran yang salah. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Jadi misal anak itu berkembang harus sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau sekarang dulu tidak menggunakan HP ketika dalam pembelajaran. Kalau sekarang terlepas dari HP tidak, atau teknologi tidak, tetapi mengikuti perkembangan zaman. Jadi misal anaknya hidup di tahun 2024, berarti yang diajarkan oleh kita akan menyesuaikan dengan teknologinya yang ada di tahun 2024-nya atau kebiasaan-kebiasaan anak yang ada di 2024. Saya masuknya gen apa nih? Bukan gen Z ya. Kalau gen Z tuh kayaknya Bu Riris, Bu Nurul, Sarah maksudnya di gen Z. Kalau kami udah gen-gen lama. Nah, itu membedakan nanti cara mengajarnya seperti apa. Kemudian berpihak kepada anak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpusat kepada anak. Anak. Kalau di SLB kita cara mengajarnya memang sudah berpusat kepada anak, tidak pada seperti di sekolah umum ya. Alhamdulillahnya itu. Kemudian tugas guru untuk menuntun murid agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Pernah tidak di dalam diri ibu yang saya inginkan untuk murid anak saya itu seperti apa? Apakah ingin dia pintar ataukah ingin dia bisa mandiri? Nah, itu menuntun murid agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ujung-ujungnya adalah kata merdeka. Jadi kemerdekaannya murid adalah tumbuh dengan selamat. Selanjutnya ini ada perubahan paradigmanya. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Betul tidak? Betul. Ya, itu adalah yang dibutuhkan oleh murid-murid kita untuk berkembang dengan maksimal. Kemudian biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Pernah tidak ada ibu bapak yang terpasang kontrolnya dalam mengajar murid? Pernah. Saya juga seperti itu. Kalau sudah kurang sabar, nadanya menjadi tinggi beberapa oktav. Nah, itu wajar ya, karena kita sudah melatih mengajar anak dari pagi sampai siang dengan kebutuhan yang berbeda.
Ibu dan bapak coba cari pasangan berdua. Liana boleh dengan Bu Haryati. Pindah dulu aja sebentar, Bu Haryati ke belakang. Berdua niatkan Sarah, Bu Nian, Sarah, Bu Riris Nurul ini. Oh, Bu Sulat, gak ada temannya Bu Sulat. Maaf nih Bu Sulat, Pak Abdi. Ya. Jadi coba kepalkan satu tangannya Ibu dan Bapak. Ini dikepalkan. Pikirkan bahwa di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Coba taruh di sini apa yang berharga? Boleh anak, emas, uang, rumah, pegang. Ini ya, keluarga, anak. Masukkan ke dalam sini. Sekarang hadapan dengan temannya. Jadi jika sudah berhadapan dengan temannya ini, temannya boleh yang mana saja, yang misal A atau B, pokoknya A dulu ya, yang sebelah kanan, berarti kanan mana? Kanan ya, barisan sebelah kanan dulu. Tangannya mengepal, yang sebelah kiri mencoba membuka kepalan tangannya. Nah, pokoknya dengan satu tangan dibuka aja kepalan tangannya dulu. Nah, dibuka oleh yang mau membuka kepalan tangan temannya, dibuka dulu apa Pak? Sebelah kiri yang tadi mengepal buka dulu. Coba buka tangan temannya yang mengepal. Dengan cara seperti apa? Dipaksa supaya pokoknya buka tangan saya. Kita kan menyimpan sesuatu yang berharga di genggaman tangan kita. Apakah dengan penuh perjuangan? Coba dibuka, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kuat nih. Yang di belakang bapak-bapak bisa nggak dibuka? Nggak bisa. Sekarang buka ke teman yang sebelahnya gantian. Gantian sekarang. Yang tadi mencoba membuka, sekarang mencoba mempertahankan kepala tangannya. Pertahankan. Sama-sama kuat. Bagus untuk sesuatu yang berharga ada di genggaman tangan kita. Nah, bagaimana cara ibu dan bapak mempertahankannya? Apakah membiarkan temannya membuka dengan mudah? Apakah tidak? Atau bagaimana? Nah, itu tadi. Ya, coba salah satu dari Bu Lia ya. Coba Bu, pendapatnya tadi mempertahankan, bertahan atau membuka dengan sukarela? Yang tadi buka tangannya. Saya mencoba mempertahankan diri sekuat tenaga, akhirnya teman saya tidak bisa membuka. Ada yang lain? Coba dari sebelah sini. Karena di tangan itu ada harga diri ya. Jadi saya sekuat tenaga untuk mempertahankan. Dari buka oleh Yusnia, sama seperti Yusnia itu ada Mas Ari. Mas Palon kan? Mas Ari. Mempertahankan suami. Karena kalau di dalamnya Mas Ari, saya juga tidak berniat menyebut.
terima kasih Ibu Bapak. Nah itu gambaran bagaimana cara kita mempertahankan diri dan juga mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Apakah bisa kita ambil, dibuka atau bagaimana? Nah ini, tadi kan apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini ada pertanyaan-pertanyaan dan juga tadi sudah dibuka ya. Nah kegiatan ini tuh sebenarnya jadi untuk mengetahui siapa yang lebih kuat memegang kendali atau kontrol yang membuka kepalan tangan tadi. Berarti jika kuat bertahan berarti kontrolnya itu kuat. Tetapi jika lemah berarti kontrolnya ya orang lain ngomong kita masuk aja ke sini gitu diterima. Kadang dikeluarin ya seperti itu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ketika kita mengontrol murid itu ternyata ada yang salah. Ilusi guru mengontrol murid berarti yang kuat adalah guru. Guru itu bisa jadi mengekang murid atau memberi kebebasan kepada murid, betul? Karena yang memegang kontrolnya adalah guru tadi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Merasa bersalah. Kita udah buat janji, ketemu misalnya ternyata nggak jadi. Terus si A-nya bilang, ih kamu tega banget, kamu nggak datang ke tempat janjian, aku udah nunggu 5 jam. Nah misalnya itu untuk mengeluarkan agar teman kita tadi merasa bersalah karena melupakan janjinya bertemu dengan kita. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa kita menyadari bahwa teknik kontrol tadi itu positif, efektif dan bermanfaat. Juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Betul seperti itu bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, betul? Betul. Tetapi sebenarnya tidak boleh memaksa. Ini takwa maksa ya? Ya, nah takwa itu nanti diperbaiki setelah pertemuan ini ya. Jadi lebih baik. Bukan kamu buka ini ya nih. Biar lebih baik. Menjadi lebih baik. Susah dibilangin. Perbedaan tujuan ya, menjadi lebih baik. Ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Ibu Bapak? Bisa tidak kita mengontrol seseorang? Susah. Bisa, tergantung susah. Ya. Jadi itu kembali lagi terhadap pola pikirnya kita ya. Nah, stimulus respon. Yang pertama ada stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita sama. Tetapi kalau menurut teori kontrol, realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi kadang-kadang ada tidak yang suka memaksa bahwa kebutuhannya sama. Sama-sama punya anak. Kebutuhan apa yang sama? Atau misal yang diobrolkan apa? Atau misal apa ya ininya tuh? Apa sih yang dari kebutuhan anak itu yang bisa efeknya itu ke pekerjaan kita, ke kehidupan sehari-hari kita. Mana sih yang lebih kuatnya? Kita kan mikir anak nih. Nah, kalau seperti Bapak Wahyu, karena sayang anak, kan akhirnya kalau anak sakit izin ya, maksudnya untuk mendampingi anak sakit. Nah, itu juga berarti kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara kita. Karena Pak Wahyu punya anak, saya tidak, berarti kebutuhan kita kan berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak boleh memiliki gambaran yang sama. Jadi kalau melihat sesuatu itu tidak boleh sama, harus berbeda. Kalau dilihatnya kotak saja tidak. Kalau kata pepatah apa? Katak dalam tempurung. Kalau kita di dalam tempurung itu akan sama. Tetapi sekali kita keluar, wah ternyata dunia itu luas, penuh dengan hal-hal yang baru, dengan yang mengasihkan dan menyenangkan.
Kemudian kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon ini adalah hal-hal yang bisa dilihat kurang baik untuk mengontrol orang lain, dan teori kontrol ini adalah hal-hal yang baik. Jadi menuntun pribadi kita ini menjadi lebih baik. Tadi dari nomor 3 ini berarti tidak boleh memaksakan ke orang, misalkan kita harus menerima perbedaan tadi. Nah itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Pas? Lanjut. Oke, masuk ke materi selanjutnya adalah disiplin positif. Jadi tadi ada budaya positif, paradigma perubahan, kemudian yang ketiga ini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau kata disiplin, saya yakin Ibu dan Bapak sudah mengetahui makna dari kata disiplin. Tetapi yang positifnya apa? Jadi disiplin yang berdampak positif bagi diri kita maupun orang lain. Nah ini adalah makna kata disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, betul? Kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus selalu diberi hukuman. Betul tidak? Ketika kita mengajar, apakah anak itu harus selalu diberi hukuman agar menurut dengan kita? Tidak. Nah, yang bisa dilakukan selain memberi hukuman apa saja? Misalnya ada contoh lain? Reward. Ya, memberikan reward kepada anak. Rewardnya bisa dengan hanya kamu saja, John Paul, ngasih kamu hebat, kamu baik. Nah itu dengan memberikan seperti kata-kata seperti itu, perilaku seperti itu bisa masuk kepada anak-anak sehingga nanti anaknya memiliki pikiran yang positif. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Betul tidak? Kita belajar disiplin dari kecil dididik oleh orang tua untuk disiplin dari mulai hal apa? Biasanya mulai dari bangun pagi, dibangunkan untuk sholat subuh, membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, mencuci piring di rumah adalah dengan aturan-aturan orang tua. Jadi kita memiliki karakter yang disiplin saat ini dan bertanggung jawab itu dibantu oleh orang lain atau orang tua kita. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman jika saya memberikan PR kepada ibu bapak, dikerjakan atau tidak? Tidak. 1 dikerjakan. Kenapa tidak? Ya buat apa? Nah kalau yang dikerjakan berarti bertanggung jawab. Nah, jadi kita bahas yang itu tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah yang Bapak Takwa sebutkan tadi berarti tidak memiliki motivasi, ya, tidak ada keinginan apapun, tidak takut dihukum, tidak ingin mendapatkan imbalan, tidak ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu, ya, ini motivasi perilaku tadi. Pas Bapak Takwa. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Yang lebih menentukan selain faktor eksternal adalah faktor internal. Jika tidak ada kemauan dari dalam diri kita, sebagaimanapun orang memaksa, itu tidak akan mempan, tidak akan bisa. Kemudian
adalah tentang keyakinan kelas. Kita tadi sudah mempelajari tentang motivasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama tidak dengan kesepakatan kelas di sekolah. Pernah tidak kita membuat tentang keyakinan kelas? Pernah tidak Ibu Bapak? Saya rasa kalau tentang keyakinan kelas ini adalah hal yang baru bagi kita semua, baru kita mendengar tentang keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat ataupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dengan menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Nah, ketika kita disuruh menggunakan helm saat mengendarai motor, apa alasannya? Yang pertama mungkin untuk menjaga keselamatan kita. Yang kedua untuk apa? Untuk gaya bisa kan? Jadi berbagai macam alasan, tetapi ambil yang positifnya. Nah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Yang kita ketahui saat ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu tadi iman dan takwa, gotong royong, berpikir kritis, kerjasama, kolaborasi, mandiri, satu lagi. Nah, itu nilai-nilai karakter yang kita ketahui saat ini. Nah, pembentukan keyakinan sekolah. Jadi pembentukan keyakinan sekolah ini adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berbeda dengan peraturan yang telah dibuat yang harus diikuti oleh anak-anak. Misal seperti peraturan berseragam, peraturan masuk kelas. Nah, itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berarti ambil poin-poin pentingnya saja, mana yang mau dikembangkan di kelas saat itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan juga di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika sudah membuat keyakinan kelas, keyakinannya jangan cuma ditempel di dinding, tetapi dilaksanakan dan juga diperiksa kembali apakah masih bisa dipertahankan keyakinannya atau mau ibu bapak rubah. Nah, coba ini ada tugas mandiri sedikit. Peraturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju nilainya apa? Kalau kita mengembalikan barang ke tempatnya berarti nilai kebajikannya apa? Menjawab. Bertanggung jawab, ya betul. Bertanggung jawab. Jadi dari mengembalikan barang ke tempatnya, nilai yang akan kita pelajari adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang diperoleh adalah bisa saling menghormati. Kemudian ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti nilai kebajikannya disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya bisa tentang apa? Kesabaran, keselamatan, ya bisa masuk di situ. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya di situ bisa tentang kesehatan, menjaga diri kita sendiri agar kita sehat. Kemudian di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama ketika ibu dan bapak nanti akan melakukan keyakinan kelas, langkah pertama adalah
mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi bukan keputusannya ibu, tetapi keputusannya murid dan guru bersama-sama. Kemudian mencatat semua masukan-masukannya. Jangan kita sudah mengadakan ini tapi nanti dipikirkan lagi, tidak, tetapi kita catat hasil diskusinya apa. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh kalimatnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu bisa masuk. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuat tadi. Kemudian meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Intinya ini adalah kolaborasi, jadi tidak sendiri-sendiri atau tidak berindividu. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kalau ini jadi nanti kita buat poin-poinnya, jadi semua murid tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan, bisa menggunakan cap jari atau jempol. Kemudian yang terakhir, menempel keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas masing-masing. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak? Iya. Contoh keyakinan kelas ini ya, untuk kelas 1. Di sini ada setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi tidak hanya selalu memikirkan tentang pembelajaran, tetapi juga kebahagiaannya anak-anak. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan, tetapi tidak terkondisi ya, maksudnya tidak dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ditanya ya tidak ada buktinya, padahal sudah kita laksanakan. Nah, di sini ada pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini itu kita pilih keyakinan kelasnya itu bekerja. Jadi kadang-kadang kalimat yang kita buat itu ada yang negatif dan yang positif. Nah, di sini kita pisahkan dulu, seperti tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, padahal tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, itu yang negatifnya. Dan di sini ada seperti huruf Y. Di sini ini terdengar, terlihat, berperilaku. Isinya nanti adalah pernyataan-pernyataan tentang poin-poin keyakinan kelas. Seperti yang terdengar misalnya, satu orang berbicara, "Kak, saya bantu." Nah, di situ kan sudah ada menolong ya. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita amati dan kita lakukan dalam proses pendalaman keyakinan kelas. Selain itu masih ada satu lagi, yaitu mempelajari tanggung jawab setiap kelas. Jadi peran guru itu seperti apa, tugas gurunya apa, bukan tugas guru itu apa, tugas murid apa, dan bukan tugas murid itu apa, itu bisa menjadi pendalaman keyakinan kelas. Bisa didiskusikan, bisa dituliskan nih apa yang menjadi tugas guru, apa yang bukan menjadi tugas murid. Sampai sini tentang keyakinan kelas ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Pas? Oke. Kemudian dalam melakukan keyakinan kelas ini biasanya akan disertai dengan ketika ininya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada kata baru yaitu restitusi, tapi nanti kita bahas di belakang. Jadi adalah hukuman, konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu, ini termasuk konsekuensi. Dan hukuman itu lebih kepada biasanya adalah paksaan, ada kekerasan atau konsep diri yang buruk bagi anak. Misalnya ketika anak tidak
mengerjakan tugas, lalu kita hukum anak untuk berdiri di tengah siang di sini berjemur di tengah bendera, itu termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu lebih dari kita bisa mengobrolkannya dengan anak, jadi masih bisa istilahnya tuh masih kita bisa bicarakan. Tetapi kalau hukuman biasanya itu adalah kamu begini, kamu harus melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan reward tadi, penghargaan tadi, itu ada nilai plus dan positifnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu memiliki sisi negatif dan sisi positif. Jika kita terlalu sering memberikan reward kepada anak, anaknya nanti akan berpikir bahwa ketika saya melakukan ini, saya akan mendapatkan permen dari Ibu Andi. Nah itu. Ketika jadi istilahnya kalaupun misal mau memberikan rewardnya itu kalau bisa harus bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu agar anak tidak terfokus di situ. Atau bisa rewardnya itu berbentuk bukan barang tetapi kepada perilaku. Jadi penghargaan ini itu nanti akan berpengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ingat bahwa memberikan reward kepada anak itu bukan selalu jalan yang terbaik. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa saja? Tidak. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survive. Jadi kebutuhan yang dimiliki ibu bapak untuk bertahan hidup menghadapi kerasnya dunia pekerjaan, dunia kita di masyarakat. Nah itu masuk ke situ. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak terkadang membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa merasa diterima dari gurunya ataupun dari temannya. Kalau dia merasa dikucilkan, dia tidak merasa diterima, berarti itu dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Ini kalau penguasaan ini lebih kepada kebutuhan untuk tadi ya diakui, tetapi kaitannya lebih kepada prestasi yang dimiliki anak atau kemampuan yang dimiliki anak. Kemudian kebebasan. Nah ini anak-anak kita ini berjiwa bebas. Kita juga berjiwa bebas. Kita tidak suka dikekang. Kita walaupun misal ada aturan-aturan, tetapi itu bisa dibicarakan. Intinya jangan poin plus. Kita harus tetap memperhatikan kemerdekaan atau kebebasan anak itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan merasa senang, seperti anak-anak itu bermain, tertawa, itu masuk ke dalam kebutuhan rasa senang. Nah, kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah program atau cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Singkatnya seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan. Fokus dan pada solusi. Juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian masuk ke segi 3 restitusi. Ini bisa langsung masuk ya Pak Wahyu suaranya. Kita akan menonton video sebentar. Masuk gak? Mas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan 5 posisi peran guru.
Terima kasih Bu Ani. Kepada ibu-ibu yang lain, sebentar lagi sekitar 20 menit ya. Kita menonton videonya tidak lama, sekitar 7 menitan, semoga nggak bosan. Masuk nggak? Selagi kita menunggu videonya siap, jadi yang perlu kita ketahui bahwa guru itu ada 5 posisi Ibu Bapak, 5 posisi guru untuk menangani anak atau memperlakukan anak. Yang pertama, 1, penghukum. Nah, tahu kan kalau penghukum itu seperti apa? Berarti tugasnya adalah memberikan hukuman kepada anak. Itu posisi guru yang pertama. Kemudian posisi guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Suka nggak kita seperti itu kepada murid? Suka-suka membuat murid yang menjadi rasa bersalah dengan perilakunya kepada kita. Kemudian yang ketiga, posisinya lebih sebagai teman. Kita mengajak murid, ngobrolnya enak, tidak menjudge anak, pokoknya kayak teman aja ke temannya sendiri itu seperti apa. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau, yang sukanya cuma memperhatikan aja, tapi tidak mau bergerak. Dilihat aja anak-anaknya, diperhatikan aja anak-anaknya, itu posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau untuk manajer ini berarti adalah posisinya adalah ngobrol seperti atasan ke bawahan, tetapi tidak apa ya, pokoknya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan itu enak, tidak terkesan memaksa, tidak memberikan hukuman, tidak juga membuat rasa bersalah. Nah itu ke posisi ya manajer ini. Kalau dari 5 tadi ibu-ibu, yang lebih baik posisinya kira-kira yang mana? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nomor 3 teman. Ada lagi pendapat yang lain, posisi guru yang paling baik kita terapkan di sekolah? Teman? Rata-rata teman? Ada lagi tidak yang lain selain teman ini? Jadi setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya jadi tahu bahwa posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Yang dilaksanakan di sekolah itu adalah posisinya sebagai manajer. Ketika posisi manajer ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka dia nanti akan naik 1 tingkat ke belakang, yaitu ke pemantau. Kalau ke teman memang baik, tetapi kadang kita terlalu dekat ke teman pun jadinya lebih apa? Oh jalan ya Allah, Masya Allah, dia loncat ya. Gak apa-apa lah, nanti kita ngulang. Nah, ini adalah celingling. Ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah yang kemarin saya praktekkan tentang disiplin. Jadi dia ceritanya datang terlambat ke sekolah dan bagaimana saya sebagai guru memberikan pengarahan kepada Lingling. Saya bikinnya ceritanya seperti film-film begitu, dan untungnya anaknya bisa bekerja sama saat membuat video ini.
jadi suaranya tidak bisa keluar, dan jika menggunakan suara laptop itu kecil suaranya tidak akan terdengar. Jadi nanti akan saya bagikan video ini di grup sekolah untuk bisa dilihat seperti apa sih 5 posisi guru itu jika dipraktekkan. Nah, ini contohnya dari Kementerian Pendidikan ya, mereka membuat sendiri videonya agar membantu kita guru-guru untuk belajar. Ini tadi sudah ya, yang paling baik untuk kita praktekkan adalah posisi manajer. Nah, kemudian dalam melaksanakannya tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita melaksanakan posisi peran yang tadi itu tidak semerta-merta kita membuat melaksanakannya saja, tidak, tetapi ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Nah, jadi kalau menstabilkan identitas itu, jadi kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seperti kita memberikan penguatan. Jangan kita, kamu salah, tidak boleh seperti itu. Tetapi kata-kata yang diucapkan harus positif. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu yang harus ibu bapak katakan atau ucapkan atau lakukan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah yang pertama, kata-kata yang bisa diucapkan adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu kata-kata atau hal-hal yang bisa kita ungkapkan pada saat memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pertama contoh kata-katanya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Itu bisa diucapkan dalam menanyakan keyakinan. Jadi intinya ketika kita mau menegur anak tentang sesuatu yang salah, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, bermain HP di kelas, terus apalagi mengobrol bersama teman saat dia pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi ada triknya ya ibu dan bapak ketika kita menangani anak. Kalau kita kan menemukan kasus anaknya kurang ini, yang ada langsung kita tarik anaknya, betul tidak? Ditarik anaknya, kita dengan pertanyaan, kenapa kamu begini? Kamu kok bisa begini? Nah, itu sebenarnya tidak baik, tidak boleh menanyakan seperti itu. Tetapi kita stabilkan dulu identitasnya, memvalidasi tindakannya, baru menanyakan keyakinannya tentang perbuatannya itu baik nggak sih, salah nggak sih. Sampai sini ibu bapak ada yang ditanyakan dulu? Enggak. Alhamdulillah. Kalau enggak, sebenarnya ini ada tadi ya yang sudah ibu lihat, ibu bapak tadi lihat satu video yang harusnya ditayangkan adalah tentang contoh pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah. Ini ada artis kita Cilingling, dia protes sebenarnya karena nama aslinya bukan Lingling, tetapi kata saya nggak apa-apa, sebagai aktor kita harus punya nama panggilan lain. Ya, di sini ada 3 tahapan langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, tapi sayangnya suaranya tidak ada, jadi tidak terdengar. Nanti saya share juga di grup, perlu di-share nggak? Iya. Atau ada nggak ini yang mau ditanya? Satu aja, pertanyaan tuh ada nggak Bu? Sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan kan? Bapak Rama, Bapak Ibu di belakang. Ya. Idem ini tuh idem, nggak ada yang nanya kepada saya nih.
Kuliah biasanya ada yang ditanyain kuliah. Udah baik, udah banyak. Alhamdulillah. Ya. Berada di penghujung acara, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman saya yang bersedia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Walaupun tadi ada kendala teknis karena videonya tidak bisa ditampilkan, tidak bersuara, tetapi tidak apa-apa, nanti videonya akan saya coba share di grup. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu bapak semua ini dapat memberikan pencerahan, menambah wawasan ibu dan bapak tentang perubahan, bukan perubahan sih, mungkin ada beberapa hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan kita. Semoga itu bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lihat ke depan, lihat ke ibu. Lihat ke siapa? Ibu ya, lihat ke ibu. Selamat pagi. Pagi semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu nggak kesepakatan? Tahu apa coba? Kesepakatan kelas. Saya. Ya coba Hilda apa? Apa kesepakatan kelas? Kesempatan kelas. Ayo dijelaskan sebentar ya. Kesepakatan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang diakui secara universal atau mendukung. Ya, nilai-nilainya sudah diakui secara dunia. Pintar Hilda. Terus Hilda. Iya. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Jangan berisik atau di kelas harus tenang. Ya. Siapa yang suka mukul meja? Ada. Nah itu tidak boleh ya, pukul-pukul meja pakai tangan, pakai botol aqua itu tidak boleh. Jadi kesepakatan pertamanya duduk ada. Hilda, lihat ibu Hilda. Kesepakatan pertamanya adalah tenang di kelas. Yang kedua apa lagi? Yang kedua kalau ada suka bilang apa tuh yang kamu bilang? Apa? Nah itu tidak boleh berkata kasar atau kotor ya Arga ya. Arga harus menghilangkan kebiasaan itu ya. Benar? Sepakat tidak? Kita tidak boleh berbicara kasar atau kotor. Ya, duduk berarti berbicara yang sopan. Ada. Yang kedua berbicara yang sopan. Kemudian apalagi? Kalau di kelas harus apa? Isan, lihat ibu Isan. Sebentar, lihat ibu dulu. Tasnya nggak akan hilang. Lupa. Iya, tuh lihat tuh Arga duduk manis di sana. Ayo. Bukan dulu ya. Hilda juga. Ya, Arga juga tuh. Ajai juga. Satu lagi kira-kira apa nih kesepakatan kelas kita? Satu lagi apa nak? Harus tertib ya. Tertib di kelas. Siapa yang suka tidak tertib di kelas? Hilda. Naruh tas sembarangan. Apalagi biasanya yang Hilda lakukan? Naruh tas sembarangan, buku. Kalau Arga suka diam, tidak diam ya di kelas ya. Keliling kelas terus kalau Arga. Ajai sudah bagus. Kalau Isan juga diam ya. Nah yang lain-lain harus menjaga ketertiban di
Kelas ya. Tertib di kelas. Jadi ada duduk nanti duduk ada duduk sebentar lagi selesai. Nah, jadi tidak boleh langsung duduk. Tidak boleh berantem, minta maaf. Nah, tidak boleh berantem ya, tidak boleh. Oh, satu lagi berarti apa? Tidak berantem. Ya, ya. Berarti menyayangi teman, betul? Lihat, iya, jangan ini. Menyayangi teman. Jadi ini kesepakatan kelas kita. Kelas 3. Ada apa? Yang pertama, tenang di kelas. Sepakat? Sepakat tidak? Pinter. Kemudian berbicara yang sopan, sepakat? Sepakat tidak? Tidak? Setuju? Setuju. Kemudian tertib di kelas, setuju? Setuju. Yang keempat, menyayangi teman, setuju? Jadi anak-anak, agar duduk. Jangan lagi berantem. Kan harus saling menyayangi, baru kita sepakat. Ya. Jadi duduk ya. Duduk. Jadi pokoknya tidak boleh berisik, tidak boleh memukul meja ya. Berbicara harus yang sopan, duduk yang baik, harus tertib di kelas dan menyayangi teman adalah kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak semua. Sekarang kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Semoga kita semua bisa melakukannya. Tidak baik. Semoga kita bisa melakukannya dengan baik ya. Setuju anak-anak? Setuju. Begitu saja dari Ibu. Cukup ya. Terima kasih. Yang betul. Ya.